info Kang Edwin, pemain baru Baru. musim depan. Oke, jadi baik lagi Kang. Tadi ketika saya bilang di November kita udah punya roadmap Oke. 10 tahun, 5 tahun gitu ya. Roadmap ini nggak cuma berbicara tentang manajemen, tapi tentang sporting. Tim ini kita akan bawa kemana. Makanya kenapa kita punya direktur teknis sekarang. Kenapa kita sekarang mulai melibatkan banyak legenda. Kenapa tim satelit mulai dibangkitkan kembali. Ini adalah bagian dari roadmap jangka panjang tersebut gitu ya. Ini berkesinambungan, termasuk dengan para pemain baru. Nah, satu yang mesti dipahami oleh semua boboto, pemilihan pemain itu hak prerogatifnya pelatih. Full. Jadi Bojan dan staf pelatihnya yang menentukan pemain mana yang mau masuk, pemain mana yang tidak lanjut. Itu full di Bojan. Tugas kami manajemen adalah memastikan, membantu agar keinginan pelatih terlaksana. Namun juga memberikan pandangan dari kacamata non-sporting. Contoh misalnya pelatih pengen misalnya bawa Lionel Messi gitu ya. Bojan, orang kudu ngajual pulau naon heula ya. Kalau mau boleh Lionel Messi, ya nggak mungkin, sangat nggak realistis kan. Nah maka dari itu keputusan pemain baru dan yang tidak lanjut itu keputusan kolektif dari tim pelatih, Bojan, Igor, Miro, dan juga semua tim manajemen, semua tim sporting. Dan kami membantu Bojan melakukan proses analisa. Nah ini menarik nih Kak. Di musim ini, dari mulai Januari, Februari, kita tuh mulai ketika ada pemain baru, kita tuh geraknya lebih proaktif. Jadi gini, kalau dulu biasanya agen yang datang ke kita nawarin pemain. Ini ada pemain bla 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 gitu ya. Kalau sekarang lebih ke Bojan, kita mau cari pemain Noji Gakuma. Atributnya apa aja? Saya butuh misalnya nomor 9, misalnya gitu ya. Nomor 9, tingginya di atas 180, punya kemampuan kaki kiri, terus misalnya gaya bermainnya misalnya fox in the box, terus dia punya kemampuan heading yang bagus, speednya bla bla bla, dia sering turun. Pokoknya dia akan definisikan semua atribut yang dia mau. Di tim analisnya kita akan kemudian melakukan filter. Kami punya scouting engine. Di musim ini kita baru bikin lah ya. Dari scouting engine ini kita bisa memasukkan filter tadi dan ditanya mau liga mana aja. Oh, kita mau lagi Liga Irak, Liga Malaysia, Thailand, Spanyol, kita kalian semua. Lalu keluar tulisnya, setis pemainnya. Lalu kita dorong ke Bojan. Ini pemain-pemain yang secara atribut kamu mau. Keluar semua namanya, lalu difilter lah sama Bojan. Sampai ketemu misalnya 5 atau 10. Nah 5-10 ini barulah kita duduk bareng nih. Cing, mana nu paling oke? Oh, berdebat tuh. Si Bojan, wah gini-gini, siapa yang begini. Dan manajemen ngasih masukan, oh enggak gini. Based on statistik gini, based on data begini. Akhirnya ketemu, oke, sepakat 5 orang. 5 orang ini kemudian kita ngobrol sama agennya. Jadi ketika kita mau agent tuh udah ke filter nama-namanya. Jadi nggak lagi agent datang bawa gerondongan kita, wah cari gitu. Enggak, kita cari dulu apa yang kita mau. Baru udah ketemu kita cari agennya siapa. Dengan positioning seperti ini, kita punya posisi lebih strong. Karena kita yang datang, kita punya data statistiknya, kita tahu price-nya dia berapa, sehingga nggak lagi tiba-tiba agent nawarin harganya 1.000, tiba-tiba bilangnya ini 10.000. Nah, jadi secara manajemen pun kita memanage banget tuh proses negosiasinya gitu. Nah, pertama tadi, semua keputusan tentang dressing room, pemain baru, pemain lama itu hak prerogatifnya pelatih. Jadi, apa yang kita datangkan musim depan ya, apa yang tidak lanjut dan kita musim depan itu sudah keputusan bersama dengan pelatih. Jadi tidak semata-mata hanya karena kita mau regenerasi, mau budget, enggak. Itu memang keputusan bersama. Menggunakan faktor-faktor tadi, regenerasi iya, budget iya, gaya bermain ke depannya mau seperti apa. Nah, pemain baru itu sebenarnya kita udah jalan Kang dari bulan Januari. Saya udah bilang tadi sebelumnya. Di Januari kita udah mulai nyari gitu ya, dan insya Allah semua pemain baru ini akan kita mulai secara sekuensial kita umumkan dalam waktu dekat lah, pemain-pemain baru ini. Jangan khawatir. Pemain-pemain baru ini targetnya adalah kita ingin bersaing di Asia. Jadi pemain-pemain ini adalah pemain-pemain memang pilihan staf pelatih yang secara statistik, atribut, tim pelatih yakin pemain-pemain ini akan bisa berkontribusi lebih besar di Asia. Gitu ya. Nah, yang kedua terkait dengan regenerasi juga Kang. Ini juga saya pengen mengajak Boboto untuk sama-sama kita berdiskusi lah. 94-95 kita juara juga Kang. 94 kita juara Liga Perserikatan terakhir, 95 kita juara Liga 1 pertama kali. Setelah itu apa yang terjadi? 19 tahun puasa. 2014 kita juara Liga 1, 2015 kita juara Presiden. Setelah itu 9 tahun puasa. Apa yang terjadi Kang selama 2 fase itu? Ternyata dalam 2 fase itu ada satu hal yang mirip. Kami lupa untuk melakukan regenerasi di waktu yang tepat. Ya, jadi kita masih yakin, wah tim tahun 95 masih cukup kuat. Kita nggak perlu regenerasi Sutiono, Robi Darus karena mereka masih strong. Iya. Tapi memang itu physical sport Kang. Yang namanya fisik itu bisa kapan aja mengikuti usia, ada batasnya gitu. Jadi belajar dari sana kita berpikir, oh kita nggak boleh telat nih. 2014 sama, 2015 sama. Kalau Akang lihat tuh 2014-2015
yang tadi ada komen tuh bagus tuh. Kan 2014-2015 kita ngandelin banget kombinasi Supardi sama saya sih M Ridwan. Firman Utina, Supardi, M Ridwan. Itu kalau terus-terusan main kayak gitu, tahun ketiga juga pasti kebaca, Kang. Iya. Dan kita udah harus mulai regenerasi. Nah, kita kemudian kembali dalam tanda petik kita agak terlena lah dengan tim saat itu. Wah, tim juara kuat, bisa 2 kali juara, bertahan lama. Enggak, Kang. Sepak bola itu tentang physical sport dan tentang regenerasi. Nah, tahun ini kita berkaca dari situ, kita berpikir, wah, kita jangan sampai telat nih. Jangan sampai telat gitu. Kalau jujur ya, musim ini di luar usaha yang begitu luar biasa, kita harus percaya bahwa ada tangan Tuhan bekerja.